Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Maulianawati, peserta pelatihan dasar Angkatan 10 tahun 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik. Sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada definisi ini, kita dapat melihat bahwa pelayanan publik itu diatur dalam undang-undang dan merupakan hak setiap warga negara. Saya ingin mengutip pandangan Pameo mengenai pelayanan publik. Pameo pernah mengatakan bahwa whatever government does is public service. Artinya bahwa apapun yang pemerintah lakukan, maka itu semua adalah pelayanan publik. Dunia pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan pelayanan, terutama di dalam kelangsungan hidup mereka, yaitu bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan dasar atau pokoknya. Usaha manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ini tidak dapat dilepaskan begitu saja, karena dapat membahayakan eksistensi manusia itu sendiri. Pada akhirnya, negara atau dalam hal ini pemerintah yang harus bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para individu atau warga negara. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh warga negara ketika pasar tidak bisa menyediakannya, kemudian memunculkan kegiatan yang disebut sebagai pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting di dalam pelayanan publik. Unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Misalnya Universitas Borneo Tarakan sebagai penyelenggara layanan di dalam bidang pendidikan. Unsur kedua adalah penerima layanan, yaitu pelanggan, yaitu orang-orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan di dalam pelayanan publik itu. Misalnya mahasiswa, stakeholders, dan masyarakat secara umum. Unsur yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau yang diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh UBT di dalam penyelenggaraan pendidikan harus benar-benar dirasakan oleh mahasiswa, stakeholders, maupun masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN maupun secara spesifik sebagai seorang dosen ataupun merupakan bagian dari Universitas Borneo Tarakan, ini berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik. Pada prinsip pelayanan publik ini saya akan mendudukan Universitas Borneo sebagai pelayan publik dalam bidang pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan, maka UBT perlu melibatkan mahasiswa, stakeholders, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. UBT harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Mahasiswa juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UBT. Ketiga, responsif. UBT wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, terutama berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. UBT wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan mahasiswa serta masyarakat.
keempat, tidak diskriminasi. Pelayanan publik tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, difabel, dan sejenisnya. Kelima, mudah dan murah. Artinya, persyaratan dan pembayaran fee untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan itu terjangkau oleh seluruh warga negara. Dan pelayanan publik yang diselenggarakan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau non-profitable, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam, efektif dan efisien, yaitu prosedur dalam pelayanan harus sederhana, tenaga kerja yang sedikit, serta biaya yang murah. Ketujuh, accessible, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh warga negara, baik dalam arti fisik, dekat, terjangkau, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik, yaitu terkait dengan biaya dan persyaratan. 8. Akuntabel, artinya UBT harus dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Mekanisme pertanggungjawabannya biasanya disebut dengan social accountability. Yang terakhir, berkeadilan, yaitu salah satu tujuan di dalam pelayanan publik adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Karena itu UBT harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok yang rentan. Demikian resume jurnal harian saya mengenai pelayanan publik. Terima kasih, sampai jumpa.